Langkah itu bisa kita atasi dengan cara pemberian lubang pada dasar pot yang lebih banyak. Kedua, media tanamnya dibikin seporos mungkin. Dan tanaman itu sendiri kita cuci dulu ya. Ya, selamat siang. Di channel kami lagi yaitu Tani Amel Garden. Siang ini saya akan menjelaskan tentang 3 tanaman saya yang kebetulan mengalami yang namanya itu klorusis ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu klorusis dan bagaimana cara penanganannya. Orang ada yang mengira bahwa seperti ini, klorusis itu terjadi karena overwater ya. Ada juga yang bilang katanya ini mutasi variegata. Nah, seperti ini atau seperti ini ya. Ini pada tetrasperma, itu tadi pada Philodendron tricolor, dan ini pada pedatum. Jadi tepatnya klorusis itu adalah akibat fermentasi yang terjadi pada media tanam kita itu karena akibat overwater ya. Kenapa kalau pada propagasi, water propagasi itu yang medianya air semua kok tidak terjadi klorusis, sementara pada media tanam lainnya seperti ini juga overwater kok bisa dikatakan terjadi klorusis. Itu karena apa bedanya? Kalau di air itu karena dia tidak tercampur dengan media lain ya. Karena pada air bila tidak terjadi percampuran dengan media lainnya, maka pH ada pada titik normal yaitu di angka 7, maka dia akan menjadi media yang normal ya. Sedangkan pada media tanamnya seperti ini, lainnya seperti tanah, ini ada pencampuran pupuk kandang, kompos, andam, dan lain-lainnya kayak sekam juga, itu akan terjadi fermentasi yang mana dia disatukan dengan air pada jangka waktu yang lama. Nah, karena terjadi campuran dalam jangka waktu yang lama, fermentasi terjadi itu, maka akan terjadi pembusukan pada akar ya, pada akarnya. Nah, karena pembusukan akar itu terjadi, dia naik dan merubah tekstur daun menjadi seperti ini. Nah, seperti ini, guratan-guratan, terus daun jadi cacat. Ya, harusnya seperti ini, normal dari daun awalnya. Ya. Setelah tumbuh tunas baru, berikutnya daun di atasnya dia akan terjadi seperti itu, perubahan-perubahan itu tadi, kecacatan tadi ya, yang mungkin orang salah sangka itu mutasi variegata atau sebagainya, itu salah ya. Ini cara penanganannya seperti apa? Itu bisa kita ganti dengan media baru yang lebih poros ya. Ini sengaja yang seperti ini saya kasih atasnya ini sebelumnya moss ya, tapi pada dasarnya ini sebetulnya tanah. Nah, malah saya salah sama sekali ya, seperti ini ya. Nah, ini cukup ini overwater, ini sangat basah ini. Awalnya sih ini saya pikir saya kasih moss di atasnya untuk menjaga kelembapan, tapi saya tidak bisa mendeteksi media di bawahnya. Penyebab kedua yang tidak saya kasih moss di atasnya ini karena dasar pada pot itu kurang lubang ya untuk sirkulasi pembuangan airnya. Jadi air mengikat lama pada media tanah ini. Langkah itu bisa kita atasi dengan cara pemberian lubang pada dasar pot yang lebih banyak. Kedua, media tanamnya dibikin seporos mungkin, dan tanaman itu sendiri kita cuci dulu ya. Kita angkat tanaman itu
kita bersihkan akarnya, kita semprot bersih, lalu kita rendam pada furadan ya, supaya mungkin ada bakteri atau akibat pembusukan itu bisa terobati. Setelah direndam pada larutan furadan kira-kira 1 menit, kita bilas, atau langsung bisa aja kita langsung celupkan langsung pada larutan B1 ya. B1 itu untuk mengurangi stres pada tanaman itu sendiri, akibat pencamputan dari dalam medianya. Kedua, memberi lagi nutrisi yang lebih baik agar dia istilahnya itu didoping ya. Nah, lalu kita tanaman lagi pada media baru yang lebih poros. Berikutnya, setelah kita tanam ke media yang lebih poros dengan lubang pot yang cukup lubangnya untuk sirkulasi pembuangan, kita bisa kasih juga dengan pupuk CNG Plus ya. Ini kebetulan stok saya habis. Atau bisa juga dengan yang agak murah, yaitu kapur dolomit. Itu dengan cara menaburkannya aja. Murah kok kapur dolomit itu. Jadi seandainya dua-duanya tidak ada, pupuk CNG Plus atau kapur dolomit itu cukup saja dengan tadi itu mengatasinya dengan pencucian akar, merendam pada furadan, larutan B1, dan penggantian media yang lebih poros. Dan setelahnya kita cutting ya, jadi memang kita pisahkan dari ruas yang tadinya itu seperti ini bisa kita potong di sini ya, karena ini memang ada terjadi klorosis, maka kita pisahkan dari tangkai yang lainnya. Sini nih, kita potong, kita pisahkan. Yang ini kita tetap kita tanam, ini kita tanam ke pot yang lainnya. Nah, setelah kita pindahkan ke pot yang lainnya, pangkal atau apa istilahnya ini dari tunas awalnya ini bisa terselamatkan dengan tumbuh tunas baru yang lebih baik, dan yang mengalami klorosis ini akan juga tumbuh lagi daun baru ya seperti ini, nanti yang akan lebih bagus, yang lebih baik ya seperti ini. Tapi bila tidak lakukan cara ini, maka daun ini akan juga tidak jauh bedanya dengan yang seperti ini. Ya, sekian kiranya penjelasan dari saya. Semoga Sobat Hijau bisa menerapkan pada tanamannya yang mengalami masalah seperti ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa pada tips-tips berikutnya di Tani Amel Garden. Terima kasih.